hukumnya haram, apa hukumnya makruh, apa hukumnya mubah, itu aja. Fikih itu berputar di 5 hukum itu. Makanya oleh Sidin akan menjelaskan dulu satu persatu definisi atau pengertian apa itu fardu atau wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, dan apa itu mubah atau harus. Fikih itu adalah salah satu dari 3 ilmu yang fardu ain bagi kita. Sebagaimana ujar Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Ketika orang ini sudah mukallaf, sudah balik berakal, kita berakal, maka bahasa fikih ngarannya mukallaf. Maka setiap orang yang sudah mukallaf, maka inya wajib hukumnya menuntut ilmu. Dan ilmu yang wajib kita tuntut itu ada 3 macam, nang fardu ain. Ada ngarannya ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf atau akhlak. Nah, inilah yang wajib kita tuntut perorangan. Karena ada pulang ilmu-ilmu fardu kifayah, cuman itu sebagian menuntut, yang lain sudah cukup menggugurkan kewajiban. Tapi kalau fardu ain ini, karena kawa ini masing-masing kita wajib makalahan menuntut, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, salah satu yang kita tuntut di sini adalah fikih. Walaupun karena tujuan 3 ini masing-masing. Kalau tauhid itu karena pembahasannya tentang akidah, tentang keimanan kita, kayak apa supaya akidah dan iman kita ini bujur, kayak apa akidah kita ini jangan menyimpang. Nah, itu di pembahasannya karena di tauhid. Kalau fikih ini bagaimana supaya ibadah kita bujur, ibadah kita sah, berwudu macam apa nang bujur, sembahyang macam apa nang bujur, mandi wajib, dan lain-lain sebagainya kayak apa nang bujur. Karena ibadah gawin kita saben hari. Nah, jadi makalan harus tahu ilmunya. Kayak apa nih? Kita saben hari ke istinja, kita saben hari ke wudu, saben hari kita sembahyang. Nah, macam apa supaya sembahyang kita, wudu kita sah. Nah, itu fikih pembahasannya. Yang ketiga itu akhlak atau tasawuf, tazkiyatun nafas, yaitu kayak apa membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang kada baik. Itu di tasawuf karena pembahasannya kayak apa membuangi sifat takabur, ujub, sum'ah, merasa hebat pada orang, dan lain-lain sebagainya. Itu pembahasannya di akhlak atau tasawuf. Nah, di sini kita membahas fikih secara terjemah atau secara bahasa artinya paham. Al-fiqhu wal fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya paham. Makanya ada doa dari Nabi mendoakan kepada sepupu Sidin hanya lahir, didoakan Nabi sampai dipusut ubun-ubunnya. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan ia agama. Karena fikih atau faqih itu secara bahasa artinya paham. Ada sepupu Nabi namanya Ibnu Abbas. Nah, ini melahirkan Ibnu Sidin. Maka didoakan Nabi tadi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan ia agama. Nah, jadi dari situlah ambilan kata fikih. Cuman kalau definisi secara fikih, secara ilmu, fikih itu apa? Fikih itu adalah satu ilmu yang dibahas padanya tentang segala hukum-hukum syariat. Yang dibahas di situ tentang sembahyang, yang dibahas di situ tentang puasa, yang dibahas di situ tentang zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Itu arti fikih secara ilmiahnya. Kalau secara bahasa tadi, fikih sama dengan paham. Tetapi kalau secara bahasa ilmunya, fikih adalah satu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadahnya makhluk, ibadah kita. Nah, lalu juga dalam fikih kita harus mengetahui siapa gerang imam kita. Ulang gitu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ada baisian imam. Di dalam tauhid kita ada baisian imam. Di dalam fikih kita ada baisian imam. Di dalam tasawuf pun ada baisian imam. Ini sebagai pegangan kita supaya jangan keluar daripada mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih kita mengenal dengan imam 4 mazhab. Nah, ini imam 4 mazhab, tetapi salah satu yang kita pegangi
Jadi walaupun keempatnya ini bujur, kita kada boleh, kalau bahasa fikih itu ngarannya talfik, cabut madhab, loncat sini madhab, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat kita harus berpegang dengan satu madhab. Kita kebanyakannya berpegang dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau fikih kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengenal ada 4 imam. Yang pertama itu ngaran sidin Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Nama sidin Nu'man bin Sabit, tapi gelarnya Abu Hanifah. Madhab sidin kita kenal dengan madhab Hanafi atau madhab Abu Hanifah. Sidin lahir di Irak, jadi orang Baghdad, Irak. Lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Jadi umur sidin kurang lebih 70 tahun. Lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Ini mazhab yang tertua dari 4 mazhab. Karena ini pertama dari keempat mazhab itu, pemulaan benar atau yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Lahir tahun 80 dan wafat tahun 150 Hijriah. Yang kedua ngarannya mazhab Maliki atau mazhab Imam Malik, ngaran sidin Malik bin Anas bin Malik. Masyhurnya kita mengenal dengan mazhab Maliki. Madinah. Kalau Abu Hanifah tadi Irak, Baghdad. Kalau Imam Maliki ini Madinah. Lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Jadi sedikit tertuhak ta'anum daripada Imam Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah tadi lahir tahun 80, kalau sidin lahir tahun 93 Hijriah. Jadi 13 tahun lebih kurangnya selisih umur antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Yang ketiga, Imam Muhammad bin Idris atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Ngaran Imam Syafi'i itu sebetulnya bukan Syafi'i, tetapi ngaran sidin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi Syafi'i itu sandaran kepada Datuk Sidin Bangaran Syafi'i, sehingga Asy-Syafi'i cucunya si Syafi'i kalau bahasa kita. Kalau ngaran sidin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi tahun kelahiran sidin berbarengan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tadi tahun 80, wafat tahun 150. Imam Syafi'i di tahun 150 itu lahir. Jadi mudanya berganti. Meninggal nang saikong, lahir nang saikong. Nah, 150. Lahir di kota Ghazlah, satu daerah di daerah Palestina kalau sekarang ini. Kalau bahari itu secara umum ngarannya Syam. Karena Syam dahulu itu ini pecah menjadi 4 negara. Itu Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Jadi sini lahir di jazirah itu Imam Syafi'i. Wafat sini di Mesir. Lahir di Palestina, wafat di Mesir. Makanya kubur Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Tahun 150, wafat tahun 204. Jadi umur sidin 54 tahun meninggal dunia. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal atau kita kenal dengan mazhab Hambali. Sidin orang Baghdad, jadi sama nang kaya Imam Abu Hanifah. Tapi ini Pak Anumnya dari nang keempatnya. Lahir 164. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi 150, sidin lahir 164. Jadi ada rentan waktu sekitar 14 tahun. Wafat tahun 241. Jadi kalau urutannya Imam Abu Hanifah itu satu zaman dengan Imam Maliki. Imam Maliki ini guru daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sempat berguru dengan Imam Maliki. Imam Syafi'i pulang guru daripada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi muridnya berantai aja silsilah keilmuan berempat ini. Jadi kalau kita paling, Imam Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik, dan Imam Malik hidup satu masa dengan Imam Abu Hanifah. Walaupun tadi tak tuhan sedikit Imam Abu Hanifah sekitar 13 tahun. Nah itulah
imam kita di dalam mazhab fikih. Adapun yang kita bahas di sini ini fikih mazhab Syafi'i. Karena kebanyakan kita bahkan secara umum di dunia ini dari 4 mazhab yang mayoritas paling banyak umat Islam berpegang itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Dari keempatnya bahkan 3 itu digabung jumlah pemeluknya, jumlah pemegangnya itu tetap banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Jadi jika persentase nih, bertiga ini digabung beberapa jumlah pengikut Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, gabung total bertiga dengan satu mazhab Imam Syafi'i tetap lebih banyak Imam Syafi'i. Makanya kita kebanyakannya Imam Syafi'i. Dan itu membuktikan kebenaran Rasulullah. Jadi di situ ada kalau bahasa orang ramalan, walaupun bukan kata-kata ramalan, ini artinya mukasyafahnya Rasulullah. Nabi itu pernah sudah memprediksi. Ujar Nabi ketika Sidi masih hidup, Sidi memprediksi ujar Nabi kelak suatu saat kaina ada dari keturunanku seorang pemuda yang keilmuannya akan memenuhi dunia. Nah, sudah diprediksi Nabi. Ada ini masa Nabi. Lalu siapa? Bukannya tahunya orang. Nabi kan tidak memberikan clue nama. Cuma dia nyebut gitu aja, Nabi kelak kaina ada dari keturunanku seorang pemuda yang akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Artinya orang mayoritas di dunia itu akan berpegang dengan ilmunya. Siapa itu? Oh, ternyata beberapa ratus tahun kemudian dunia mengenal Imam Syafi'i. Maka oleh pakar hadis, maksud hadis Nabi itu adalah Imam Syafi'i. Sebenarnya sini kan bertemu dengan Nabi. Nabi wafat tahun 11 Hijriah, Sidin lahir 150 Hijriah. Ada rentan waktu hampir 150 tahun masa Sidin dengan Rasulullah. Tapi sudah tadi diprediksi Nabi kaina akan ada dari keturunanku seorang pemuda yang ilmunya itu akan menguasai atau meliputi dunia. Itu maksudnya siapa? Imam Syafi'i. Karena sampai hari ini keilmuan Sidin, berkah ilmu Sidin, mazhab Sidin dipegangi oleh kita kebanyakan mayoritas umat Islam. Nah, kembali ke kitab sini, Sidin tadi membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam ada 5. Yang pertama namanya fardu atau wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh dan yang kelima mubah atau harus. Kemudian fardu itu terbagi 2. Yang pertama ngarannya fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Jadi tadi hukum Islam kalau kita salah itu ada 5: fardu, sunnah, makruh, haram, mubah. Kemudian fardu itu pulang terbagi 2. Ada ngarannya fardu ain, ada ngarannya fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Nah, Sidin menjelaskan di sini. Ujar Sidin, fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap orang Islam yang balik berakal. Sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang sudah balik lagi berakal. Setiap orang Islam kalau ia sudah balik dan berakal lalu dibebankan satu kewajiban, maka ngarannya fardu ain. Contohnya sembahyang 5 waktu. Ini kan kewajiban bagi kita semua. Ketika kita sudah balik, kita sudah berakal, maka kita berisian kewajiban ngarannya sembahyang, itu diantaranya. Ini fardu ain. Arti fardu ain perorangan. Ada kau diwakilkan dengan orang, ada kau paling menggawi lalu nalain dari berdosa. Ada. Ini berdasarkan kita menggawi wajib. Si A ada menggawi, tanggung dosanya serangan. Ini perorangan dalam fardu ain, seperti sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini fardu ain bagi kita. Kecuali kan kayaknya ada syarat-syaratnya, orang yang ada terpenuhi, haid, nifas dan lain sebagainya. Secara umum wajib kita badataan kayaknya puasa bulan Ramadan. Ada puasa berdosa. Nah, ini ngarannya fardu ain, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan wajibnya personal, perorangan masing-masing. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal.
sampai sini definisinya sama, yaitu setiap sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang yang balik bakal. Tetapi bedanya apa dengan fardu ain? Apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakan, maka yang lainnya tiada berdosa. Jadi ini fardu kifayah itu sifatnya kelompok. Kalau ada sebagian yang mengerjakan, maka sebagian yang itu cukup ada berdosa. Contoh misalnya di kampung kita ada orang meninggal, itu hukumnya fardu kifayah mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Ini 4 perkara berkaitan dengan jenazah ini fardu kifayah, mulai memandii, mengkafani, menyembahyangkan dan menguburkan. Fardu kifayah. Artinya apa? Yang penting ada sebagian orang kampung yang mengurus, ada sebagian orang kampung yang memandikan, ada sebagian yang mensolatkan, mengkafani, menguburkan. Yang lain kan umat menyembahyangkan kan berdosa, karena sudah diwakilkan yang lain. Tapi kalau bicara pahala, tetap nambah pahala itu umat. Mengadu umat, umat di rumah bayar pahala. Cuma nang ada umat itu kada berdosa, karena diwakilkan oleh orang yang ke masjid tempat kifayah tadi. Cuman kalau bicara pahala, tetap berpahala itu nang umat menggawi. Nang ada umpatan kan ngomong dapat pahala, jangan benar lah kada umpat dapat pahala. Cuman bukannya nang ada umpat itu kada berdosa, karena diwakilkan sudah oleh sebahagian. Ini contoh fardu kifayah. Yang penting ada sebahagian yang menggawi, yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau sakampungan kada dina mengurusnya, jenazah itu terbengkalai, maka sakampungan berdosa. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah ini sebahagian menggawi, yang lain kada berdosa. Tapi kalau beretaan semuanya kada menggawi, maka sakampungan itu berdosa. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kan kada kayak itu, kayak sampai 5 waktu, emangnya sapalin di kampung sampai yang orang lain kada, tetap kayak berdosa. Itu kada kalau diwakil-wakilkan kalau fardu ain. Kalau fardu kifayah cukup sebagian, yang lain selamat. Contohnya ujar sidin, sembahyang jenazah atau menjawab salam pada jemaah. Asalnya hukum menjawab salam itu fardu ain kalau perorangan, 1 lawan 1. Pian non ulun bertamu, kalau pian memberi salam ke ulun, maka ulun menjawabnya fardu. Pian memulai salam sunnah, tapi ulun menjawabnya wajib. Kalau 1 lawan 1. Tetapi kalau di tengah orang banyak, itu fardu kifayah. Yang penting ada menjawab, yang lain berenang itu kan berdosa. Kada berdosa, berdiam. Contoh kayak ulun tadi memulai salam, ini termasuk sudah fardu kifayah karena banyak. Anggap hadir di sini misalnya 15 atau 20. Itu namanya menjawab biar saya kong kedua. Yang lain tuh ranahnya kada berdosa karena fardu kifayah. Tetapi amunnya 1 lawan 1 berenang berdosa karena fardu ain. Tapi kalau jemaah kita misalnya acara apa, pidato apa misalnya, lalu jemaah ini hadirin kan ada beretaan menjawab asal ada. Tapi kalau beretaan berenang, nah maka saberetan mendapatkan dosa karena ada menjawab salam itu. Itu gambaran dari fardu kifayah. Itu yang pertama jasidin fardu. Yang kedua sunnah. Kan tadi pertama fardu, hukum Islam, yang kedua sunnah. Sunnah apa artinya? Apabila dikerjakan mendapat pahala, digawi berpahala, dan apabila ditinggalkan tiada berdosa. Digawi berpahala, ditinggalkan ada berdosa. Jadi sunnah ini derajatnya di bawah pada wajib. Kalau wajib digawi berpahala, tinggalkan berdosa. Kalau sunnah digawi berpahala, ditinggalkan ada berdosa. Tapi sayang juga amun ditinggalkan. Selama kita mampu menggawi, sayang kita tinggalkan. Karena ini menambahi pahala-pahala kita. Selama kita mampu, selama ada uzur, nah sayang kita kada menggawi. Walaupun tadi kada menggawi kada berdosa. Jadi ini menambahi, jika kayak orang berdagang, sunnah ini hubungan. Fardu itu modal. Ibadah-ibadah yang wajib itu bagaikan modal kita. Jadi kalau kita tuh berdagang, lalu kita menjual modal, rugi kan bang? Cuman belum ujung. Kita nukar 100.000, kita jual 100, mungkin secara duit kada rugi, tapi belum ujung. Nah, ujungnya itu di mana? Di ibadah sunnah.
Jadi kalau hendak membanyaki hubungan, ya kayak orang berdagang itu banyaki ibadah sunnah. Karena sunnah inilah kainan yang akan menambah-nambahi timbangan kita selain yang wajib. Kalau wajib itu sudah terbatas, kita kan menambah-nambah lagi. Tapi kalau sunnah itu ada terbatas. Sebagai contoh misalnya, kita sembahyang fardu dalam sehari itu 5 kali dengan jumlah rakaat 17 itu kan boleh tambah-tambahin lagi. Malah berdosa kita menambahi. Maghrib 3 rakaat kita ulah 4 kan mau jadi haram, ada jadi pahala. Tapi kita kalau menambahi pahala sunnah dalam sembahyang, di antaranya dengan memperbanyak sembahyang sunnah. Kalau sembahyang sunnah itu ada terbatas, silahkan gawe apa aja. Mulai dari subuh sampai malam itu ada sembahyang sunnahnya. Isyarat. Sebelum sembahyang subuh dulu, sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang sunat fajar atau qabliyah subuh. Kemudian isyarat, duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah asar, kemudian kayak qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, nafas salam maghrib isya, sembahyang sunat nafas silakan. Habis isya pulang witir, tahajud nafas silakan. Sembahyang sunat itu ada terbatas, macam-macam banyaknya. Ada pun wajib terbatas 5 itu aja dengan jumlah rakaat jumlahnya 17. Kenapa ditambah-tambah lagi malah haram hukumnya kita menambahi kewajiban. Artinya apa? Kalau kita hendak membanyaki pahala daripada orang itu disunah. Puasa wajib bagi kita cuma 30 hari dalam setahun, itu Ramadan. Hendak menambahi pahala di mana? Di puasa sunnah. Banyak, ada yang berulang tiap minggu, Senin Kamis. Ada yang berulang tiap bulan, contohnya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 tiap tengah bulan atau tarang bulan. Ada yang berulang setiap tahun, Syura, Arafah, Tarawiyah, Tasu'a, Syawal dan segala macamnya. Banyak puasa-puasa sunnah. Nah, jadi puasa wajib kalau ditambah-tambah lagi itu dipang sudah. Tetapi kita awak menambahi pahala di bagian puasa dengan puasa-puasa sunnah. Nah, jadi walaupun secara arti kada berdosa kita tinggalkan, cuman sayang amun kita tinggalkan selama kita mampu. Dan seandainya pun kita ada menggawi, jangan pernah kita meremehkan sunnah. Ini seandainya nih kita ada menggawi, umpama kita pandiran dan orang. Kalau jadi orang, karena baik kamu ada puasa 6 misalnya. Kalau kita jawab sunnah juga kalau itu, nah jangan sampai ucap macam itu. Itu kita sama hukumnya meremehkan sunnah. Ini gawian Nabi. Kalau kita meremehkan kayak itu sama kita meremehkan kelakuan Rasul. Kenapa kamu pada tahajud? Sunnah dua kalau ada boleh kita meremehkan. Sekalipun itu perkara ada berdosa, tetapi mau kita meremehkan jadi dosa. Bintangan apa berdosanya? Meremehkan hukum. Jadi seandainya kita ada tergawi juga sudah berenanya. Ya mungkin dalam hati kita mampu kita besar kuliah. Tetapi jangan pernah enteng-entengkan sunnah. Pada bapak juga kalau sunnah juga kalau itu, nah jangan sampai tak ucap di lisan kita kayak itu. Kalau ada menggawi sudah, ada menggawi kira berdiam hak, atau kita akui hak dalam diri kita bahwa kita memang masih sifat pengulir. Ada tahajud, ada puasa 6, cuma jangan pernah meremehkan sunnah. Karena kalau meremehkan sunnah sama meremehkan yang memulai gawi itu saya bagi Rasulullah. Jadi kita sama menginteng-intengnya kan mempahawai gawian Nabi. Karena sunnah itu kan artinya mengikut gawian Nabi. Nabi menggawi itu. Nah, walaupun tadi gak ada sampai berdosa kita meninggalkannya. Contoh perkara sunnah di sini. Seperti sembahyang tarawih dan sembahyang sunnah lainnya. Tarawih itu kan ada wajibnya. Tapi ya sayang, apalagi kayak tarawih ini sembahyang sunnah yang khusus cuma ada di bulan Ramadan. Kalau sembahyang sunnah lain mungkin gak ada terikat waktu. Witir kita hendak malam aja awal tahajud, tapi kalau tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Atau jasidin seperti membaca Quran. Nah, membaca Quran itu sunnah. Kita sehari ini nak ada membaca Quran berdosa lah, ada apa berdosa? Cuma sayang sebetulnya kalau kita melewatkan hari kita itu tanpa Quran. Ya paling kada ada lah sedikit kita membaca Quran. Barang ayat ada. Atau pinang alhamdulillah ada rutinan sudah misalnya sesama pakai pisah yasin. Ada orang yang sembahyang subuh waqiah. Nah itu Quran juga dibaca. Nah, ada orang mengamalkan yasin tiap malam. Ada tabarah, ada waqiah. Nah itu pun bagian dari Quran. Atau nongken rutin misalnya bersambung aja sehari itu ayat besok sambung pulang ada alasan kena serius misalnya. Walaupun ini perkara sunnah, tetapi fadilahnya luar biasa. Wajar Nabi la taj'alu buyutakum qubura.
janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kubur. Lalu sahabat bertakon, macam apa Nabi rumah itu bagaikan kubur? Nah, ujar Nabi, rumah yang sunyi daripada sembahyang dan Quran. Rumah disembahyang kada, dibaca Quran kada. Nah itu Nabi memisalkan bagaikan kubur ya Nabi. Ini hawa ya, sunyi. Nah, jangan sampai rumah kita itu bagaikan kubur, yaitu sunyi dari sembahyang dan sunyi daripada suara baca Quran. Nah ini sunnah. Yang ketiga haram. Apa definisi haram? Apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Ini palingan dari wajib. Kalau wajib tadi digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau nya haram itu digawi berdosa, ditinggalkan berpahala. Seperti mencuri, merampok, berzina, mabuk dan lain sebagainya. Intinya setiap kita kawa menjaga diri dari yang haram, maka kita mendapatkan pahala. Ya, alhamdulillah kita dudukan di sini. Kita dudukan di sini ini sebujurnya kita akan mendapatkan dua jalur pahala. Yang pertama jalur pahala ibadah, yaitu menuntut ilmu. Yang kedua kita mendapatkan pahala dari jalur kau menahan diri dari maksiat. Kan berkat kita dudukan di sini, nyata kita akan menjuntak. Berarti kita dapat pahala kan menjuntak. Kita dudukan di sini, nyata akan merampok. Nah, berarti kita dapat pahala itu dengan berkat duduk sini tertahan dari perkara yang haram. Kita duduk di sini, nyatakan berzina, nyatakan mabuk-mabukan, nyatakan macam-macam yang haram. Berapa banyak pahala yang kita dapatkan karena kita kau menahan diri dari perkara-perkara haram. Jadi setiap kita menggawi ibadah, menggawi kebaikan, itu sama dengan yang kita kau menahan diri dari yang haram. Jadi itu sama kita mendapatkan dua jalur pahala. Pahala lewat ibadah dan pahala kau menjaga diri pahadangan itu kan menjadi dosa. Kita duduk misalnya di majelis ilmu, pian tulak misalnya majelis taklim manakah 2-3 jam di situ. Itu kan mendapatkan dua. Pertama satu pahala duduk di majelis. Nah kedua 2-3 jam pian di situ pahala menahan diri dari yang haram. Jika kita kada duduk di situ tuh 2-3 jam tak kemana kan kita duduk mungkin tak guna haram macam-macam. Nah malah di situ kita. Nah jadi itu kita tuh akan mendapatkan pahala bisa dari ibadah. Yang kedua bisa dari menahan diri kita dari yang haram. Karena setiap yang haram kalau kita tahan maka kita berpahala. Kita ada kesempatan untuk merampok, kita ada kesempatan untuk mencuntan. Kalau kita tahan diri kita supaya jangan mencuntan, itu pahala. Jadi ibadah pahala itu ada semata-mata dari ibadah. Tetapi pahala itu bisa juga kita mampu menahan diri dari yang haram. Makanya sabar itu terbagi 3. Sabar itu yang pertama atas musibah, kita dapat musibah garing napa sabar. Yang kedua sabar itu sabar istiqomah dalam ibadah. Sabar juga ngarannya. Jadi sabar itu kan semata-mata garing, semata-mata mendapat musibah. Kita kawa istiqomah dalam ibadah itu sabar. Istiqomah kita sembahyang 5 waktu, istiqomah kita berwirid, istiqomah kita tulak majelis taklim, itu sabar. Karena kita mampu melawani hawa nafsu kita, nama nyuruh kamu kau jangan tulak. Nah, kita kawa karasi tulak, berarti kan kita sabar untuk kawa istiqomah di situ. Itu sabar dalam ibadah. Nah, ketiga dan ini yang paling benar sabarnya, yaitu sabar menahan dari yang haram. Jadi derajat sabar itu paling puncak adalah kemampuan kita menahan dari yang haram. Karena ini lebih sulit daripada mengerjakan ibadah. Berapa banyak kita kau beribadah tapi masih sambil jalan. Tapi nang alih itu kawa menahan tidak maksiat. Menggawi ibadah itu sudah berat, tapi yang lebih berat lagi menahan diri dari menggawi maksiat. Kita sembahyang mungkin berat, tapi alhamdulillah kawa. Nang alih itu apa? Menjaga diri dari haram. Makanya berapa banyak orang nama ibadah tapi maksiat pun tetap jalan karena ada mampunya mencapai tingkatan yang ketiga ini belum lagi. Nah, jadi mampu kita menahan dari yang haram itu berpahala. Jadi arti haram tadi digawi berdosa tetapi ditinggalkan mendapat pahala. Yang keempat makruh. Apabila dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Jadi ini dibawa pada haram. Digawi berdosa ada. Tetapi kalau kita tinggalkan berpahala.
Jadi arti makruh itu secara bahasa dibenci. Jadi walaupun kada berdosa, tapi termasuk yang dibenci Allah, belum sampai pang ke level dosa. Tapi om kita gawi itu termasuk orang yang dibenci. Kada dibenci oleh Allah, kada dibenci oleh Rasulullah. Amun kita mampu menahan dari makruh, kita berpahala. Contoh misalnya perbuatan makruh berkata-kata waktu buang air. Kita dalam misi berpandir makruh. Nah, awal kita berdiam, jangan berpandir dalam misi, kita berpahala. Contoh, atau jisidin misalnya tidur sesudah sembahyang subuh, guring bersubuh itu makruh. Berdosa kan? Berdosa kan bang? Itu makruh. Ini nak yang bersubuh lah. Kalau bersubuh sama sekali berdosa ya lah. Nah ini tentang bersubuh apa bahasa kita? Memader ya lah. Nah, untung sembahyang subuh itu makruh. Kalau hendak guring sama sekali tarangatan matahari ya makan ya lah sudah 7:30 itu kan makan lagi. Tapi amun nak nyaran subuh kalau anak masih belum tarang belum waktu isya kita guring itu makruh. Bahkan ujar Rasulullah itu salah satu penyebab atau mewarisi fakir. Nah itu diantara sebab nih maulah sebab fakir itu guring imbas subuh. Jadi kamu kawa ya jangan diamalkan. Ya sekali 2 kali marga kuyuh kenapa atau awak beringan ya ada apa. Tapi kalau jadi amalan bertahun-tahun macam kayak ini itu lebih baik makruh. Karena setiap makruh itu kalau pada harap ada hikmah di baliknya kenapa Nabi melarang. Makruh juga kita guring imbah esar. Nah, jadi selain imbah subuh imbah esar. Imbah esar. Kalau kita guring belum asar, kita bangun imbah esar itu ada apa? Kita guring jam 2:30, jam 3, ini kan belum asar. Guring, kalau bangun kita 4:30, lewat asar sedikit itu ada bapak. Ini nambah sing aja guring imbah asar. Untuk imbah asar 4:30 guring. Nah ini makruh juga tujuannya. Itu nampak, itu ujar Rasulullah menyebabkan kalaunya guring imbah subuh, yurisul baqarah. Kalaunya guring imbah asar, nah orang merutinkan nih, malah hanya jadi amalan. Itu yurisul junun. Mau resi kegilaan, nah pikun apa bahasa kita mangalilo, nah ada baik juga goreng bahasa. Ya kalau sekali lah karena awak oyuhan bentukangan apa misalnya atau bentuk napakan nang lapak benar kalau sekali-kali ada bapak. Cuman kalau menjadi amalan, nah ini kada baik goreng bahasa. Kalau hendak goreng itu sama sekali belum asar bentuk makan siang jam 2 goreng. Seandainya tak bangun tak kalimat asar sedikit ke bapak nang memulai imbah asar tuh nang ada baik haram nggak ada cuman makruh. Nang ketiga kita makruh juga guring imbah maghrib belum bisa imbah maghrib untuk maghrib pukul 7 guring itu makruh karena kan mungkin bangun lagi bang jam 8 jam 9 bisa tetap bisa cuman ini makruh. Nabi melarang 3 tempat ini guring habis subuh habis asar ya. Tapi kan ada tidur yang sunnah, ngarannya kailulah. Kailulah itu guring apabila guring itu 2 pendapat arti kailulah. Yang pertama guring sebelum zuhur, jam 11, jam 10 guring satu menjelang zuhur itu sunnah. Atau guring imbah zuhur sama sekali. Karena apa? Karena hikmahnya itu memudahkan kita bangun malam. Nah, makanya masih bangun dulu, jam itu guring dulu sih. Karena malam itu jangan dijaga bang. Ibadah, majelisan atau bahkan tahajud. Nah itu mau ulang malam itu kita sigir. Namun kita siang tuh ada goreng malam tuh nyata mengantuk. Malah bangun tahajud. Itu sunnah, malah jadi sunnah Nabi. Kita goreng itu kailulah sedikit sebelum zuhur atau lewat setelah jumat. Terserah anak memilih jam yang mana. Nah kita ada ganggu. Ini bisa ada kesibukan ya. Kalau kita begawi di kantor, jangan goreng, kenapa boleh pulang. Anu kewajiban kita ada ini bagi orang santai-santai kayak ada gawian misalnya nalana itu jam 11 goreng nah orang sama itu hikmahnya karena memudahkan kita bangun malam kalau untuk yang mulai atau nah itu contoh makruh tadi. Yang kelima harus atau mubah. Mubah adalah apabila dikerjakan tiada berpahala dan apabila ditinggalkan tiada berdosa. Jadi netral, digawi berpahala kada, tapi ada digawi ada berdosa. Macam apa itu aja? Ada nilai. Digawi berpahala kah? Ada juga. Ditinggalkan berdosa kah? Ada juga.
Contohnya seperti makan, minum, tidur. Nah, ini hukum asal, tapi dulu lah. Hukum asalnya makan, minum, guring itu mubah. Kita makan kada kah? Makan kah? Kada kah? Itu berpahala kada, dosa kada. Hukum asal. Tetapi mubah ini bisa menjadi pahala karena ketika kita niatkan makan tadi. Hukum asal makan itu pian makan kah? Kada kah? Jadi dosa. Pian besukan tuh makan kah? Kada kah? Kada jadi dosa. Guring, pian begadang kah? Guring kah? Itu kan jadi dosa. Tapi ketika niatkan, nah itu jadi pahala kayaknya. Atau bisa jadi dosa, tergantung niat. Contoh tadi makan. Ketika kita niatkan apa ini makan, bentuk mensyukuri nikmat Allah, supaya kita kuat beribadah, supaya menjaga kesehatan, karena kesehatan amanah dari Allah, supaya misalnya kuat mencari rezeki usaha yang halal dengan makan. Nah, niat-niat yang baik itu, maka setiap suapan yang kita makan menjadi pahala. Tergantung niat. Tapi kalau kita niatkan makan ini maksiat, malah jadi dosa pula. Nah, apa nih makan supaya kuat membeli maksiat misalnya, itu jadi dosa. Jadi asal hukum mubah, tetapi bisa tergeser, bisa menjadi pahala, tapi bisa menjadi dosa. Tergantung apa yang kita niatkan. Guring kayak itu juga. Guring ini kan berpahala kan, itu dosa apa? Pian guring nggak karena apa ada dosa. Tapi ketika pian niatkan guring apa menunaikan hak tubuh, yang kasihan awak seharian dulu. Nah, hak awak pada guring menunaikan hak tubuh, menjaga kesehatan, supaya esok nyaman pulang mencari awak sigar. Nah, niatkan yang baik-baik, maka guring kita sekian jam malam hari itu menjadi pahala. Tapi meniat yang ada baik, ya guringnya menjadi dosa. Nah, itu mubah. Tetapi kalau kita ada dan niat napa-napa, sekadar rutinitas semata, maka itu ada dan nilai napa-napa. Jadi berpahala ada, berdosa ada, karena ada dan niat napa-napa. Nah, jadi sayang supaya jangan terbuang sia-sia waktu. Supaya guring kita nang saben hari sekian jam nih kada terbuang-buang umur. Maka niatakan kita guring. Barang anak guring itu niat apakah yang kebaikan. Apa niat guring kita supaya mengistirahatkan awak sehat, nyaman, esok bangun guring, awak mencari pulang. Apa niat pian yang baik, maka guring pian itu menjadi baik. Makan itu juga setiap kali kita makan, apa yang kita nyatakan, yang paling utama kan kita bersyukur. Ini nikmat Allah datang kepada kita. Nah, ini nikmat. Syukuri, maka pahala setiap kali kita makan. Nah, inilah ujar sidin hukum Islam ada 5 perkara. Sambungannya kaina rukun Islam. Nah, insyaallah ini pembahasan yang kedua setelah hukum Islam, rukun Islam. Nah, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini manfaat bagi kita berdua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran kita beratan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Mengamalkan setiap ilmu yang kita tuntut. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, segala aib kekurangan kita, sempurnakan dalam ibadah kita. Di akhir umur mudah-mudahan kita semua Allah berikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min syarri ma Allahumma faqina fi wa 'alina ta'mil. Maksudna fahman istiqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awzina bil ilmi wa atina bil hilmi. Zaina bil taqwa wa jamila bil afiyah. Allahumma asta'inu wa ayyidul mu'allimin. Allahumma inna nas'aluka taubat wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah fil khair wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.